45 warga negara Malaysia ini dipalak, diperas oleh oknum kepolisian. Aduh, aduh. Tidak tanggung-tanggung, yang melakukan itu adalah 18 polisi. 18 polisi, bro. Saya rasa ini bukan oknum ya, tapi gerombolan. Ya, gerombolan preman yang berseragam coklat bak aparat penegak hukum negara Indonesia. Dengan total duit yang didapat sebanyak 2,5 miliar. Hebat, 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 hebat. Bikin pelanggaran yang amat fatal, bahkan membuat citra Indonesia buruk di mata negara asing, negara Malaysia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kali ini saya akan membahas tentang hal yang memalukan yang dilakukan oleh oknum kepolisian, yang mana ini mempermalukan negara Indonesia di mata negara jiran. Siapa lagi kalau bukan negara Malaysia? Ya, oknum polisi melakukan pemerasan, melakukan pemalakan kepada 45 warga negara Malaysia saat mereka ingin menonton konser dunia, konser musik dunia di Indonesia, yaitu DWP. Ya, 45 warga negara Malaysia ini dipalak, diperas oleh oknum kepolisian. Aduh, aduh. Tidak tanggung-tanggung, yang melakukan itu adalah 18 polisi. 18 polisi, bro. Saya rasa ini bukan oknum ya. Asumsi saya oknum itu adalah 1, 2, atau 3 orang. Tapi ini 18 orang. Ini bukan oknum lagi, tapi gerombolan. Ya, gerombolan preman yang berseragam coklat bak aparat penegak hukum negara Indonesia. Bukannya menjaga citra lembaga hukum Indonesia, ini malah memperkeruh, memperburuk citra lembaga hukum di Indonesia di mata negara asing, yaitu negara Malaysia. Bisa-bisanya seorang polisi melakukan pemerasan kepada warga negara Malaysia. Oke lah, saya tidak saya tidak heran kalau pemerasan itu dilakukan pada warga negara Indonesia sendiri, kepada rakyat Indonesia. Saya tidak heran, itu sudah menjadi rahasia umum. Mereka melakukan pemerasan kepada warga negara Indonesia, ya. Tetapi ini dilakukan kepada warga negara asing, bro. Tidakkah oknum kepolisian ini, oknum polisi ini tidak berpikir bagaimana nanti dampaknya? Tidakkah mereka berpikir ke situ? Bisa-bisanya gitu ya, polisi yang seharusnya menciptakan keamanan, menegakkan hukum, ini malah bikin kericuhan, bikin kesalahan, bikin pelanggaran yang amat fatal, bahkan membuat citra Indonesia buruk di mata negara asing, negara Malaysia. Ya beginilah kalau masuk lembaga kepolisian melalui jalur pungli, pungutan liar. Beginilah hasilnya. Oke, bagaimana sih ceritanya gitu ya, dan bagaimana lembaga kepolisian, lembaga Polri menyikapi hal ini. Oke, kita tonton bersama-sama videonya. Kita ke sorotan lain, Saudara. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin mengapresiasi langkah Polri menindak kasus dugaan pemerasan polisi ke warga negara Malaysia dalam pagelaran musik DWP. Kadin meminta kerugian materi yang dialami 45 warga Malaysia dengan total 2,5 miliar rupiah dikembalikan. Kadin menilai kasus ini bisa berdampak pada citra Indonesia dalam menggelar konser musik dunia serta mengancam potensi ekonomi negara. Selain meminta pengembalian uang bagi korban pemerasan, Kadin berharap lintas sektor duduk bersama merumuskan standar prosedur pengamanan acara musik berskala internasional. Kita khawatir ini akan berdampak terhadap event-event internasional, terutama yang sifatnya konser musik dan juga festival seni ya. Namun saya sudah sampaikan kita mengapresiasi langkah cepat yang sudah dilakukan Polri, dan harapannya jika barang bukti ini bisa dikembalikan, kita melihat bahwa ada upaya penegakan hukum.
hal-hal pelanggaran seperti ini tidak dibiarkan saja oleh Indonesia, Betul, betul. sehingga kedepannya tentu kita berharap upaya boykot tidak mau hadir lagi itu bisa sirna dengan upaya penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh Polri. Kadif Propam Irjen Abdul Karim masih mengusut motif 18 oknum polisi yang diduga memeras warga negara asal Malaysia penonton konser DWP. Karim menyebut 18 oknum polisi yang diduga terlibat memeras penonton akan menghadapi sidang etik pekan depan. Bagus kalau bisa dipecat ya. Ya, kami sepakat di Propam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Ini kan personil yang diamankan sebanyak 18 personil terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri. Bagus. Kasus dugaan 18 polisi yang memeras warga negara asing penonton konser musik Jakarta Warehouse Project mencoreng wajah kepolisian Republik Indonesia. Betul. Kadif Propam Polri menyebut jumlah korban pemerasan sebanyak 45 orang yang merupakan warga negara asal Malaysia. Total barang bukti mencapai 2,5 miliar rupiah. Terkait mengenai bahwa barang bukti yang telah kita amankan, ya, jumlahnya berapa, Dok? 2,5 ya? 2,5. Jadi 2,5 miliar rupiah. Jadi jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar. Nah, itu tidak sesuai dengan fakta dari hasil yang kita dapatkan. Sementara itu Kompolnas menilai ada potensi pelanggaran pidana dalam kasus pemerasan 18 oknum polisi terhadap penonton konser DWP. Kompolnas akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait kasus ini. Dari sekilas background kasus ya, walaupun tadi dijelaskan bagaimana soal kode etik dan sebagainya, potensi untuk pidana memang sangat besar. Dan nanti kami akan berkomunikasi dengan Reskrim ketika proses etiknya sudah berjalan, dan kami akan monitoring proses etiknya. Kalau dalam proses etik memang secara terbuka nanti kelihatan ini struktur peristiwanya kayak apa, apakah ada potensi pidananya, ya saya yakin Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim akan menindaklanjutin itu. Divisi Propam Polri menyebut 18 oknum polisi telah menjalani penempatan khusus di Propam Mabes Polri Jakarta. Para oknum polisi tersebut rencananya akan menjalani sidang etik pekan depan. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, ternyata sebanyak itu duit yang diperas, duit yang didapat hasil memeras 45 warga negara Malaysia. Itu totalnya 2,5 miliar. Wow, tidak tanggung-tanggung ya. 18 anggota polisi memeras 45 warga negara Malaysia dengan total duit yang didapat sebanyak 2,5 miliar. Hebat, 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 hebat. Membanggakan sekali. Ini membuat nama Indonesia menjadi mendunia seperti kata netizen ya. Mendunia seperti kata netizen. Aduh, ya. Segera dilakukan pengadilan kode etik ya. Jangan hanya dimutasi, kalau bisa diselesaikan jabatannya, tugasnya. Diletakkan seragamnya. Oknum-oknum seperti ini tidak boleh dibiarkan. Ditindak, ya, dipecat, dilucuti jabatannya sebagai pembelajaran untuk oknum-oknum polisi yang lainnya, sebagai pembelajaran anggota polisi yang lainnya, biar tidak melakukan hal yang sama. Kalau hanya dimutasi nanti hanya karena pelanggaran kode etik, saya rasa kurang oke lah ya. Ini akan membuat polisi yang lain pun juga akan berpotensi akan melakukan yang sama. Aduh. Oke, seperti apa sih modusnya? Ya, seperti apa modus yang dilakukan oleh oknum polisi ini untuk memeras warga negara Malaysia yang berjumlah 45 warga negara Malaysia dengan duit total yang didapat 2,5 miliar itu. Bagaimana modusnya yang dilakukan oleh keparat kepolisian ini?
Sebanyak 18 polisi diduga melakukan pemerasan terhadap ratusan penonton asal Malaysia saat acara DWP 2024 di Jexpo, Kemayoran, pada Minggu, 15 Desember 2024. Kabar pemerasan itu menjadi viral usai kejadian itu diunggah di media sosial. Pihak kepolisian pun buka suara terkait kabar pemerasan tersebut dan telah mengamankan para pelaku. Hal itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Jumat, 20 Desember 2024. Berikut 5 fakta terkait kasus pemerasan penonton DWP. 1. Korban sebut pelaku beraksi dengan undercover. Ilham, 26. Bukan nama sebenarnya, Wena asal Malaysia menjadi salah satu korban. Pengalaman Ilham ini diceritakan oleh temannya, Raka, 27. Bukan nama sebenarnya, warga negara Indonesia, WNI, yang saat itu juga menonton DWP. Peristiwa bermula saat Ilham dan Raka tengah berajojing menyaksikan penampilan Steve Aoki di panggung Garuda Land. Di tengah aksi panggung disc joki asal Amerika Serikat itu, tiba-tiba beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian menarik tangan Ilham. Orang tersebut meminta Ilham agar mengikutinya. Raka bilang, terduga polisi itu menarik Ilham sambil mengatakan, "Polisi, ayo ikut ke belakang." Menurut cerita Ilham, dia tidak sendiri. Ada beberapa penonton DWP 2024 lain yang turut dibawa untuk dikumpulkan dan diperiksa oleh terduga polisi itu. 2. Ikuti sejumlah tes. Kepada terduga polisi tersebut, Ilham menjelaskan bahwa dirinya WNA asal Malaysia. Petugas lantas meminta paspor Ilham yang katanya untuk kebutuhan pemeriksaan administrasi. Setelah pemeriksaan ini, paspor Ilham tidak langsung dikembalikan. Terduga polisi tersebut malah mengetes tingkat kesadaran Ilham apakah mabuk atau tidak. Usai tes, paspor Ilham tak kunjung dikembalikan. Ilham berupaya meminta, namun petugas tidak menggubris dan memilih berbincang dengan petugas lain. 3. Diperas. Di sisi lain, Raka yang menyadari Ilham tak kunjung kembali setelah 30 menit mencari keberadaan temannya. Singkat cerita, Raka bertemu dengan Ilham yang tengah memohon agar polisi mengembalikan paspor miliknya. Saat itu, wajah Ilham terlihat panik. Sama seperti beberapa penonton DWP 2024 lain yang paspornya turut ditahan. Raka pun turut meminta polisi mengembalikan paspor tersebut. Namun, upaya ini tak juga membuahkan hasil. Raka lantas melihat paspor milik penonton DWP lain yang turut disita polisi, di dalamnya terselip uang. Dengan begitu, ia berinisiatif memberikan uang Rp200.000. Setelah Raka memberikan uang, terduga polisi itu mengembalikan paspor milik Ilham. 4. 18 oknum ditangkap. Setelah mengetahui kabar ini, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri menangkap 18 anggota yang diduga terlibat memeras penonton DWP 2024. Ke-18 anggota itu terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran. Setelah ini, Divisi Propam Polri akan memeriksa lebih lanjut untuk mendalami peristiwa ini. Trunoyudo berujar, pihaknya tidak akan menoleransi pelanggaran tersebut. 5. Ada pelanggaran. Komisioner Kompolnas Muhammad Harul Anam menyoroti kasus dugaan pemerasan yang dilakukan polisi terhadap sejumlah penonton DWP 2024. Menurutnya, ada dugaan pelanggaran dalam kasus tersebut. Anam mengatakan, langkah Divisi Bidang Propam Polri memeriksa 18 anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus tersebut sudah tepat. Di tengah aksi pemerasan ini, mirisnya, pemerintah tengah menggencarkan sektor pariwisata agar wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Di sisi lain, menurut Anam, Propam Polri siogianya menjelaskan duduk perkara dugaan pemerasan polisi terhadap penonton DWP 2024 itu. Polisi juga diminta menjatuhkan sanksi tegas. Download Tribun X. Ya, harus disanksi tegas. Melihat modusnya, caranya seperti itu, apa bedanya dengan preman-preman gitu ya. Ya Allah, inilah kalau kepolisian, kalau anggota polisi masuknya itu daftar, masuknya itu dengan jalur pungli, pungutan liar, bukan dengan jalur yang semestinya. Saya rasa oknum-oknum yang seperti ini itu tidak melalui tes yang seharusnya, tapi mereka melalui jalur-jalur pungutan liar, pungli, bayar gitu ya. Maka hasilnya seperti ini. Ya, SDM polisi yang tidak, yang bikin malu gitu ya. Warga negara asing lagi yang diperlakukan seperti itu. Apakah mereka tidak berpikir dampaknya seperti apa? Bahwa berita ini akan menjadi berita internasional, akan menjadi topik utama di Malaysia. Saya rasa akan seperti itu sih. Saya rasa berita ini juga menjadi hot news di Malaysia. Meskipun saya belum
memeriksa soal berita ini di Malaysia. Tapi saya rasa ini menjadi topik utama juga di Malaysia. Allah, aparat polisi, bukanlah, tapi keparat polisi ya. Bikin malu negara Indonesia, bikin buruk citra lembaga hukum Indonesia, bikin buruk citra kepolisian Indonesia, bikin warga asing malas untuk datang ke Indonesia kalau begini caranya, ya, diperas seperti ini. Padahal dalam waktu yang bersamaan Indonesia sedang melakukan promosi secara gencar untuk menarik wisatawan asing. Namun di saat yang sama terjadi hal seperti ini. Polisi, preman ya, engkau ini preman. Jadi kalau sudah bermental preman, sekalipun dia memakai seragam coklat, seragam kepolisian, tidak akan mengubah perangainya seorang preman, tidak akan mengubah mental utamanya seorang preman. Gitu ya. Oke, saya harap dikasih sanksi tegas oknum kepolisian ini, kalau bisa diletakkan jabatannya, diletakkan seragamnya, pecat, ya. Jangan kasih kerjaan lagi, jangan dipindah atau dimutasi, itu sama aja sih, sama aja tidak akan memberikan efek jerah kepada kepolisian yang lain. Oke, mungkin itu saja konten pada kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai jumpa di konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.